Tapi unik ya pendeta, mungkin katakanlah pendeta ini, karena saya melayani justru gereja tanpa tembok. Ada gereja-gereja GKJ saya juga melayani, baptis melayani, Bethel melayani, ya, Pentakosta melayani. Mungkin yang belum masuk saya ke Katolik ya. Sekalipun kita harus sadar, kita akui bahwa kita juga embrionya dari Katolik. Dan S1 saya bukan STH ya, S1 saya sarjana hukum Fakultas Hukum UGM. Saya bersama Mas Sigit Wijayanto dan juga Bang Joni ya. Dan S2 saya ada yang sekuler, saya juga MM, MBA. Tapi anak saya selalu bilang papa bangga dengan titel S2 saya ya. MACE ya, jadi Christian Education, S2 di bidang Christian Education. Dan saya alumni dari STI ya. Dan saya juga mengendorse, mengajak teman-teman saya untuk masuk ke STI karena jujur STI inilah sama dengan di GMKI, okumenis ya. Kita di situ kami tiap hari mengadakan ibadah yang berbeda-beda ya. Senin misalnya presbyterial, ada yang mainstream gereja GKJ, GPIB dan sebagainya. Selasa misalnya Pentakosta, nanti ada karismatik dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang kita peroleh di GMKI ya. GMKI inilah sebenarnya cikal bakal okumenis. Sekalipun dulu belum ada gereja Bethel karismatik, belum ada, tetapi ternyata Tuhan sudah membaca jauh ya. Kenyataannya adalah seperti ini ya, ada gereja karismatik, ada gereja Pentakosta, karena juga seperti kita Protestan adalah termasuk metamorfose dari Katolik juga ya, sehingga kita juga nggak boleh menyepelekan Katolik karena itu boleh bilang sumbernya daripada kekristenan kita. Dan beberapa hari ini saya jujur mungkin ada 1 bulan ya kita ber-WA, kita ternyata banyak sharing-sharing yang dikemukakan di situ ya. Di satu kesempatan saya berbicara di WA, itu saat teman-teman sudah tidur, saya katakan, kenapa ya saya bisa pindah masuk ke GMKI ya. Jujur saya pengalaman saya tidak ada tertarik karena mungkin dikasih advertensi ataupun iklan masuk GMKI, nggak pernah saya. Tapi pengalaman saya justru karena saya dibully di Fakultas Hukum UGM, di komunitas Kristiani, Kristen dan Katolik di sana, karena saya mungkin dianggap menonjol sekali. Saya memimpin mereka di LP Wiraguna, di katakanlah panti-panti sosial, dan itu saya baru semester kedua, saya sudah mimpin seperti penginjil betul-betul, sehingga saya dibully, saya dihabisi di situ. Kenapa kok berani seperti ini katanya Katolik, teman-teman Katolik. Tetapi justru yang mendukung saya, yang menyelamatkan saya justru orang Katolik yang sekarang pernah jadi bupati di Riau. Profesor Dr. Suryo Respationo, walaupun di preman tapi dia gubernur di sana. Dia katakan, kenapa dibully ini rekan kita ini ya, kakak kelas saya, sebenarnya kakak kelas dia. Padahal yang penting kan utilitasnya, kemanfaatannya dan efisiensinya dalam tugas. Akhirnya saya kemudian hopeless, saya putus asa, dan saya dibimbing oleh Bang Joni untuk masuk ke GMKI. Dan saya merasakan bahwa ternyata inilah universitas kedua saya, Universitas Yesus Kristus, yang tadi dikatakan oleh yang saya hormati sekali, Mas Sarwanto, yang selalu ketika mimpin sidang bisa tidur-tidur, tapi ketika ditanya pasti ngerti gitu ya. Ini luar biasa, saya banyak mengidola beliau. Kemudian saya dibimbing, saya merasa bahwa ternyata destiny saya, tujuan saya di dalam Tuhan dimulai dari GMK ini. Kemudian tadi waktu kita bincang-bincang diskusi, Bung Dirjen mengatakan saya gagal menjadi bupati. Tapi saya ingin katakan bersyukur ya, kalau jadi bupati mungkin hanya menghitung hari aja dekat dengan KPK ya. Karena tadi dikatakan berapa M untuk bisa masuk, seperti dari mana kalau nggak ingin kembali ya. Saya kira secara manusiawi pasti ingin kembali.
Mari puji Tuhan. Demikian juga banyak diskusi-diskusi dan Bung Yoto juga mengatakan, Bung Korman jangan hanya terlalu ke Tuhan terus, kita harus juga horizontal. Nanti kita akan mencari jawabnya dalam firman Tuhan ini. Baik, kita akan baca dari 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11, dan nanti dilanjutkan berikutnya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus perhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Dan disambung dengan Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbahagialah mendengar firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu ungkapan yang berkata, little knowledge is dangerous. Sedikit pengetahuan justru berbahaya. Ya, kalau seorang tentara baru belajar nembak, dia mau menembak kaki bisa kena kepala. Ya. Demikian juga kita sebenarnya ber-GMKI. Saat dulu kita masih mahasiswa, banyak hal yang kita lakukan menurut saya selemistik, ya, jual kebodohan, ya, kadang-kadang unik juga, ya. Seperti saya baru kemarin, Mas Sarwanto ini ternyata juga pinter bikin motong rica-rica, ya, masak saksang segala. Kemudian Bung Simpson, ya, Simpson Tarigan ini sate bekicot katanya, ya. Dan jujur saya juga banyak yang dugem-dugem dan sebagainya yang saya lakukan. Tetapi saya yakin, ya, saat itu kita belum tahu sebenarnya apa yang Tuhan ingin bentuk di dalam kita. Tetapi saya yakin, ya, ketika kita bersama Tuhan, ya, seperti dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, for with God nothing will be impossible. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Saya melihat Bung Sarwanto, Bung Rahmat, Bung Simpson dan semua, ya, kadang-kadang nggak masuk akal. Seperti Bung Sarwanto tadi, kalau rapat tidur gitu, tapi ditanyain ternyata bisa menjadi kepala perwakilan BI, ya, nggak tahu di mana-mana, udah keliling se Indonesia ini. Bagaimana Bung Rahmat sampai dirjen dan sebagainya, ya. Bung Simpson jadi sutradara, ya.
Dan saya kagum lagi pada Bung David, ya. Ternyata jadi nggak tahu saya dia berani mengatakan pendeta atau enggak, karena ternyata melayani di GKI apa? Wongso Dirjan, ya, luar biasa sekali. Inilah satu hal yang kadang kita nggak bayangkan kalau Bung David, Bung Simpson dan sebagainya. Tetapi satu hal, ya, kita diikat ut omnes unum sin. Kita diutus menjadi satu, menjadi hamba Kristus. Ya. Kalau kita masih bermimpi ingin menjadi katakanlah pejabat, kita bermimpi memiliki kedudukan, memiliki kekayaan yang unlimited, yang terbatas, menurut saya sudah keblinger, ya, sudah salah jalan. Karena Tuhan sebenarnya ingin hanya menjadikan kita ini menjadi gejala manusia, ya, bukan untuk menjadi ekspertis. Ya boleh kita jadi dokter dan sebagainya, ya. Tetapi saya katakan jangan pernah kita nggak berpikir murni seperti yang Tuhan inginkan, ya. Kita mengerti bagaimana yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah apa yang bodoh justru dipakai atau dipilih oleh Allah. Kita akan baca dalam 1 Korintus 3 ayat 18 sampai dengan 23. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, ya. Jadi kita bisa menangkap di sini frase ungkapan yang ingin diungkapkan oleh Paulus ini. Sesungguhnya yang ingin dipakai Tuhan itu adalah orang yang merasa dirinya lemah, ya. Merasa dirinya lemah. Saya jujur, saya boleh menangkap destiny saya menjadi hamba Kristus ketika saya pernah dirampok 2 kali, ya. Dirampok 2 kali, gagal, dan yang rampok ini akhirnya sekarang jadi anak rohani saya dan jadi penginjil. Sehingga saya tahu yang Tuhan mau sebenarnya bukan saya menjadi seorang lawyer, pengacara, bukan menjadi pengusaha yang besar. Akhirnya setelah saya tahu, ya, karena waktu saya mulai bisnis, mungkin kurir-kurir tadi katakan perusahaannya banyak, saya katakanlah sudah melewati itu, semua Tuhan berikan semua. Berkat Tuhan juga berikan. Dari saya modal nol besar, ya, karena orang tua saya waktu saya ikut bantu orang tua saya sudah declining, sudah bangkrut, ya, sudah harusnya sudah turunkan plangnya, ya, plang nama toko itu sudah harus diturunkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan pakai saya untuk saya mulai membangun kapal yang sudah bocor itu dan akhirnya bisa eksis sampai sekarang bahkan lebih besar. Dan ketika saya dirampok itu saya menyadari Tuhan sudah memberikan begitu banyak harta yang diberikan kepada saya. Tetapi saat itu saya masih takut. Apa Tuhan bisa melindungi nyawa saya? Ya jujur saya masih dalam hati, oh mosok sih Tuhan bisa melindungi nyawa saya, gitu kira-kira, ya. Dan satu kesempatan ternyata waktu saya pulang dari Jogja, dan jujur saya waktu itu dugem juga, ya masih dugem. Karyawan saya bercerita, Pak, mobilnya hancur Pak, dicegat sama perampok, dan tadi satu mobil juga mereka turun pakai senjata api, senjata pakai kelewang dan sebagainya. Kemudian puji Tuhan saat itu ada anak daripada pendeta kami emeritus di Kutoarjo yang punya indera ke-9 atau berapa gitu, ya. Jadi dia bisa tahu, ikuti mobilnya ini. Kemudian dia bilang sama supir kami, jadi saya tidak ikut di perjalanan.
Pak supir, rampok, kemudian kejar-kejaran seperti di film. Tapi yang kembali lagi, saya sekolah di hukum, tapi ternyata komunitas saya hukum ini di polsek, waktu lapor di polsek dibilang, kenapa nggak lapor di polsek yang sebelumnya? Minta ampun saya bilang. Itulah untung saya nggak meneruskan di profesi saya, ya. Karena jujur profesi saya ini Pak Sigit tahu jadi badut semua, ya. Mudah-mudahan kita nggak mau jadi badut seperti Bung Dirijen ini. Kalau jadi bupati saya yakin jadi badut, ya. Dan ternyata setelah saya meyakini bahwa destiny Tuhan dalam hidup saya adalah saya menjadi hamba Kristus, saya kemudian katakanlah poso broto gitu ya, mati raga. Saya nggak hubungan lagi dengan rumah. Saya kebetulan sudah ada rumah di Jogja. Saya kuliah di STII. Jadi bagus juga ya sistemnya kayak GMKI, selalu ada diskusi-diskusi. Jadi pagi kami belajar, ya, studi literatur, sore malam itu kami selalu diskusi, membahas. Dan kami diperhitungkan karena S1 kami hukum, kemudian langsung di sana diperhitungkan S2. Ini adalah keuntungannya sebenarnya bagi kita. Kalau di, saya kira nggak tahu kalau di seperti di STT duta wawancara apakah seperti itu. Kalau di STI seperti itu. Ada program MDiv ya, langsung bisa diterima jadi MDiv ya, masuk ke MDiv ya. Saya kira juga seperti itu, pelayanan MDiv ya. Nah, ketika saya diperlengkapi seperti itu, baru saya menyadari ya, little knowledge is dangerous. Jadi setelah saya memahami tentang firman, jujur seperti saat saya belum kuliah, saya kadang-kadang bingung ya, kalau dibilang Yesus ini bukan Allah gitu ya, katakanlah Yesus sendiri masih berdoa pada Bapaknya ya. Kemudian dengan Tritunggalnya modelnya Yusuf Roni ya, dikatakan bahwa Yesus itu juga sebagai kepala sekolah, juga di rumah sebagai bapak, jadi supir dan sebagainya. Saya pusing juga dari itu, saya ingin belajar terus ya. Akhirnya setelah saya masuk justru saya menyadari, sekalipun Yesus bukan Allah Bapa, ya, saya tetap bisa menerima. Justru iman saya semakin kuat. Ya. Jadi bagaimana kita memandang dengan cara pandang Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengerti, ya. Karena kadang-kadang kalau katakanlah orang menghadapi masalah gitu ya, kebanyakan kemudian kecenderungannya kita tergantung pada sesama kita, minta tolong pada sesama kita, pada saudara dan sebagainya. Tapi kita tahu ya, ketika dengan saudara, dengan sesama, satu kali, dua kali mungkin Mas Sarwanto bantu ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu ya, no way. Mungkin korden sudah ditutup ya. Tetapi bagi Tuhan unlimited. Dengan kita justru nangis, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, justru Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, meniadakan yang berarti. Ya. Kita baca dari 1 Korintus 3 ayat 10 dan 13. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 13. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, di sini menekankan tentang bagaimana kita harus melihat tentang pengorbanan Kristus. Ya. Ini yang kadang-kadang seperti katakanlah mungkin Mas Bung Yoto ya, Mbah Yoto ini lagi ngurusi tentang Gavatar ya. Gavatar ini sebenarnya lebih bicara tentang theological Abraham ya, keyakinan agama Abraham ya, karena memang agama Samawi
yang dilahirkan oleh Gus Dur dan rekan-rekan NU itu memang kita ini sumbernya sama ya, antara Nasrani ya, Kristen dan Islam ini sama, induknya adalah Abraham, bapak orang percaya ya. Tetapi kita harus berbeda, ada yang paling mendasar, yang permanen ya. Kalau tadi Bung Derincen nggak jadi bupati, tetapi dapat yang permanen, yaitu Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus. Ini yang sangat-sangat penting. Bahkan saya tadi dengan Bung Sigit dari awal, karena jujur yang membawa ke BMKI saya, ini juga hampir-hampir kayak kasusnya seperti saya. Nggak tahu saya persis kasusnya gimana, tapi kira-kira dibully juga di kampusnya, akhirnya saya bawa ke BMKI. Ketika kita menyadari bahwa pengorbanan Yesus Kristus ya, yang memberikan satu aset berharga, dengan iman kita hanya percaya kepada Yesus, maka kehidupan kita tidak pernah ditinggalkan. Ya, dari pengalaman saya tadi, bagaimana ketika saya meyakini ya, saya diizinkan Tuhan memang dirampok dan sebagainya, tapi saya akhirnya semakin percaya. Memang hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, iman yang menyelamatkan itu, maka kehidupan kita otomatis ya, kita akan selalu dipelihara dan senantiasa memberikan tidak hanya berkat rohani, berkat jasmani juga mengalir ya. Pengalaman saya justru ketika saya dirampok lagi ya, pengalaman ketiga kali. Mungkin orang udah, kalau mungkin Bung Derincen rugi berapa M ya, saya juga sama. Dirampok yang ketiga kali betul-betul berhasil. Saya kena 3 kilo emas ya, 1,2 M saat itu. Tetapi puji Tuhan, ternyata Tuhan kita itu gak pernah membiarkan anak-anaknya diizinkan mengalami penderitaan untuk tidak semakin kinclong ya, semakin mempunyai warna dan menjadi berkat. Tidak seperti itu ya, puji Tuhan. Saya dirampok justru ketika saya beli rumah ya, ada properti yang sekarang dipakai oleh anak saya praktek dokter hewan. Saat itu ada opa dan oma waktu itu yang di rumah kami yang sampai 2 bulan belum pindah-pindah ya. Saya selalu katakan firman ini ya, karena kebetulan oma ini cerita bahwa opanya punya hotel optik di Kota Baru ya, tapi nggak tahu gimana ceritanya, dia diapusi apa gimana sama anaknya, adiknya yang ragil, atau mungkin orang tuanya utang sama adik-adiknya yang pulang dari Jepang, kemudian dikuasai. Ini persidangan sampai ke Mahkamah Agung, kalah terus si opa ini. Akhirnya gini ya, terus saya katakan sama oma ini, oma, kalau kita diminta untuk berjalan 1 mil, lakukan 2 mil. Kalau kamu diminta bajumu, kasih jubah. Kalau kamu ditampar dipikir, kasih kiri kanan. Tetapi kemudian pengalaman itu membuat mereka sadar, dan hari itu juga mereka bisa keluar dari situ dan mulai merasakan. Dan akhirnya satu hal yang saya justru kadang-kadang nggak masuk dalam akal saya. Ya, saya kerampok 3 kilo emas, tetapi saya diganti oleh Tuhan dengan 2 properti yang senilai 3 M. Nggak masuk akal. Istri saya katanya, papa ini terlalu percaya ya. Tetapi jujur itulah kenyataannya ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sedetik pun dalam pengalaman hidup kita yang sesulit apapun. Karena kalau kemarin Bung Sarwanto katakan, ketika kita punya masalah, dalam WA-nya Bung Sarwanto katakan harus ditengking ya. Saya bilang, Bung, kok masalah kok ditengking? Saya bilang,